لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masih bicara tentang sujud sahwi ya. Jadi sujud sahwi adalah sujud yang dianjurkan. Anjuran itu berarti hukumnya adalah sunnah. Yang dianjurkan, yang disunnahkan untuk dilakukan bila di dalam sholat terjadi sesuatu hal. Bisa lupa meninggalkan sesuatu yang berupa sunnah. Sunnah di sini adalah sunnah aba'ad atau ragu-ragu dalam hal yang menyangkut tentang jumlah rakaat. Ketika terjadi sesuatu ini, ya lupa melakukan sunnah aba'ad atau ragu-ragu dalam hal yang menyangkut tentang jumlah rakaat, maka dianjurkan, disunnahkan melakukan apa yang disebut dengan sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu sama sunnah, ya sunnah. Andai kata sujud sahwinya lupa juga tidak apa-apa. Itu maksudnya begitu. Sholatnya tetap dinyatakan sah. Asal yang ditinggalkan ini tadi ya sunnah aba'ad. Tapi kalau yang ditinggalkan itu rukun, ya harus diulang. Ya harus diulang atau dipenuhi dulu. Balik mana melakukan hal yang sifatnya rukun itu. Sebenarnya hampir sama ya. Polanya sama gitu. Dalam haji itu juga ada namanya dam, membayar dam bila ada amalan ibadah haji yang berupa wajib itu ditinggalkan. Gitu. Wong haji ninggalno sesuatu yang wajib dalam ibadah haji, maka dia harus diantaranya mengganti dengan dam itu atau mewakilkan kepada yang lain. Atau melakukan pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran ihram, itu juga wajib membayar dam. Nah, dalam sholat, bentuk ketidaksempurnaan atau lupa dalam hal yang sunnah aba'ad atau ragu-ragu, itu cara menyempurnakannya dengan melakukan apa? Sujud sahwi. Dalam puasa juga begitu kan? Dalam puasa di dalam puasa itu juga begitu. Dalam puasa, kalau posone tidak sempurna karena banyak melakukan maksiat, tidak mengendalikan lisan, tidak mengendalikan mata, telinga, tidak menjaga itu, maka untuk menyempurnakannya itu ada namanya zakat. Jadi zakat itu di samping kewajiban yang berdiri sendiri, tetapi kewajiban ini masih ada kaitan dengan puasa Ramadan itu. Ya. Jadi tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Jadi bahasa hadisnya begitu. Jadi zakat itu bisa menyucikan, membersihkan kekurangan orang yang sedang poso itu. Makanya dalam hadis ada yang menyebutkan ganjaran poso itu tidak bisa sampai sebelum orang itu zakat gitu. Posisi mauquf gitu ya. Terhenti, belum bisa dilaporkan kalau belum apa? Zakat.
Jadi semua ibadah itu ada aspek penyempurna, gitu, ada aspek penyempurna. Gampangnya begitu. Nah kalau dalam sholat tadi, bila ada kekurangan, maka bisa disempurnakan dengan namanya apa? Sujud sahwi itu istilahnya. Itu saya sekedar menggambarkan ada pola yang sama dalam proses sebuah ibadah itu. Dengan catatan yang ditinggalkan bukan rukun, ya. Kalau rukun ya dinyatakan tidak sah. Ya. Oke. Wasbabu sekarang, ini penjelasannya. Wasbabu utai pira-pira sebabnya sujud sahwi ku salah satu. Al-awwal tarku kalimatin minat tasyahudil awal. Meninggalkan kalimat bacaan dari tasyahud awal atau awil kunuti fi subhi. Kunut dalam salat subuh. Awitri nisfi Ramadana al-akhiri. Atau witir separuh bulan Ramadan yang akhir, jadi tanggal 15 malam 16, separuh Ramadan yang akhir. Itu dianjurkan untuk kunut dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau lupa tidak kunut, itu dianjurkan untuk melakukan apa tadi? Sujud sahwi. Ini yang disebut istilahnya sunnah abad. Sunnah yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sholat. Meskipun dia bukan rukun. Kalau rukun itu memang inti sholatnya itu di rukun itu, gitu ya. Sunnah abad itu adalah penyempurna, tetapi dia punya nilai yang sangat penting. Kama taqaddama bayanuhu fi abadis sholati. Kama kayak keterangan taqaddama yang telah terdahulu, opo bayanuhu penjelasannya ma, fi abadis sholati ing dalam bab apa? Abadis sholat. Asani utai yang kedua, iku fi'luma la yabtulu atau la yubtilu sahwuhu. Fi'luma melakukan sesuatu di dalam sholat. Anjuran sujud sahwi itu dianjurkan karena alasan kedua, fi'luma karena melakukan sesuatu la yubtilu yang tidak sampai membatalkan opo sahwu gitu ya. La yubtilu yang tidak sampai membatalkan opo sahwu lali maring mah. Jadi melakukan sesuatu yang kalau karena lupa itu tidak sampai batal sholatnya. Tapi wayab tululan menjadi batal opo amduhu sengajanya mah. Contohnya kalau kalamil qalil, berkata yang sedikit. Kalau dia berkatanya tidak sengaja, maka dia dianjurkan sujud sahwi, gitu nih. Tapi kalau sengaja, ya batal sholatnya. Tidak bisa disempurnakan dengan apa? Sujud sahwi. Nasian karena lupa. Nasian karena lupa. Tapi dengan catatan al-qalil loh ya. Lupa tapi kalau ngomongnya banyak ya batal gitu ya. Jadi ngomong yang sedikit, satu kalimat umpamanya, lupa dia, maka nanti dianjurkan untuk sujud sahwi. Jadi catatannya ngomongnya tadi sedikit, lupa gitu ya. Sedikit tapi sengaja, ya harus mengulang lagi sholatnya, batal sholatnya. Au ziyadati ruknin fi'liyin nasiyan, atau dia menambahkan rukun kang bangsa fi'li, yang bangsa perbuatan nasiyan karena lupa. Rukuknya 2 kali, karena ruku kayak ruku. Ruku itu mestinya sholat sekali ya. Kalau ditambah lagi sekali, itu namanya ziyadatul rukni. Kalau menambahnya itu karena lupa lali, maka dianjurkan apa? Sujud sahwi. Tapi kalau dengan sengaja menambahnya ya batal tadi itu sama. Jadi penyebab kedua dianjurkannya sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sampai membatalkan karena lupa. Karena apa? Lupa. Berarti kalau sesuatu itu sampai membatalkan, ya tidak ada sujud sahwi, harus mengulang. Atau sesuatu tadi dengan sengaja, ya berarti harus mengulang. Wala yasudu, lan ora kena sujud sapa man. Sapa wong sapa musalli lima karena sesuatu
Layu betilu yang tidak membatalkan opo ma. Layu betilu yang tidak membatalkan opo sahuhu failnya. Opo sahuhu laline ma. Wala amdu dan tidak sengajanya ma. Tidak ada susahwi. Ketika dia melakukan sesuatu, baik dalam keadaan lupa atau sengajanya, tidak sampai membatalkan apa? Sholat. Tidak sampai membatalkan sholat. Contohnya kalau iltifat, koyok menoleh. Sholat menoleh itu tidak sampai membatalkan. Tapi hukumnya makruh. Paham ya? Kalau menolehnya sampai dodo ini bergeser dari kiblat, batal. Paham ya? Yang menoleh itu hanya ini, apa? Wajahnya. Masih ditoleransi, tapi hukumnya apa? Makruh. Hukumnya hanya sampai pada makruh itu. Wal khotwataini satu langkah, dia melangkah satu jangkah, wal khotwataini dan dua jangkah, dua langkah. Illa in qara'a al-fatihata, illa in qara'a kecuali in talamun membaca sopoman al-fatihata wis-surata fi ghairi mahallil qiraati. Yang dalam selain tempatnya bacaan karukui wal i'tidali, illa kecuali gitu ya. Nah, itu tidak apa namanya? Wal i'tidali au tasyahudin fi ghairi mahallihi, atau dia melakukan tasyahud yang bukan pada tempatnya. Wassalatu membaca salawat sopaman ala nabi ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi ing dalam selain tempatnya salawat tadi ini. Sawaun fa'alahu sahwan aw amdan, baik melakukannya itu dengan sengaja atau lupa. Ya. Wa tatlwir rukni al-qasir, lan memanjangkan pelaksanaan rukun al-qasir yang pendek disukutin dengan diam. Au dzikrin yabtulu kang dadi batal apa amdu sengajanya tatwil fil asah. Maka fayasjudu maka sujud sapa man. Fayasjudu maka sujud sapa man disahwihi karena lupanya man. Wal qasir lan memendekkan. Lili kali i'tidali ka idini i'tidal. Wal qasiri wal julusilan nunggu baina sajdataini, di antara dua sujud tidak perlu panjang-panjang, dia didawakno, itu malah menjadikan batal kalau sengaja gitu. Wasusulan nunggu baina sajdataini fil asakhi dalam kaul yang lebih sahih, fil asakhi dalam kaul kang lebih sahih. Itu ya beberapa alasan yang menyangkut tentang sujud sahwi itu. Ya, kenapa ini harus diketahui? Ya, karena menyangkut tentang sah tidak sahnya sholat gitu. Ya, harus tahu. Sholatnya aja sampai orang sah. Oke, saya itu ngaji pagi ini agak lebih pendek ya. Harus itu Kang. بفنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم لنا في طريقتهم ومعافاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.